struktur materi tertentu, dia akan menjadi solusi kita di dalam menyelesaikan permasalahan apakah material ini sanggup menahan beban tertentu atau tidak. Uh, dan kalau misalkan di bagian buku Hibber itu ada satu lampiran di mana misalkan ada tabel kekuatan aluminium berapa, baja campuran apa itu berapa. Kemudian juga ada tabel diagram mungkin seperti itu ya. Saya yakin mungkin pasti belajar MKM ya, mekanika kekuatan material. Nah, tapi yang saya ingin katakan tidak di sananya. Tapi yang ingin saya katakan adalah buku tersebut itu bisa menjadi petunjuk bagi kita di dalam menyelesaikan permasalahan engineering. Satu alasannya, yaitu karena kita memahami. Nah, di dalam proses paham, ada pelibatan satu potensi yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah akal. Jadi, ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita, maka mutlak di sana kita harus memahami. Atau saya bisa mengatakan bahwa di dalam memahami Al-Quran, maka poin penting yang harus kita perhatikan, apakah kita memikirkan maknanya atau tidak. Dan mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa yuk mari sama-sama kita memahami Al-Quran sebagaimana kita memahami teks yang menjadi panduan kita di dalam menyelesaikan masalah engineering. Atau misalnya di sini karena ada tema dalam menyelesaikan masalah matematika atau sains. Nah itu yang ingin saya ajak gitu. Jadi mari sama-sama kita melibatkan akal, mari sama-sama kita memahami konsep. Terus mungkin sedikit saya membahas tentang fisika misalkan. Ketika dulu di SMP kita belajar tentang hukum kekekalan energi. Nggak tahu nih, teman-teman di material belajar Mekflu juga ya, belajar ini mekanika fluida. Ada ya, ya Ada ya? kayak fenomena transport. Oh, fenomena transport ini ya. Oke. Nah, kalau kita belajar berarti belajar persamaan kontinuitas ya, persamaan Bernoulli. ya. Sebetulnya kalau kita lihat persamaan Bernoulli ataupun persamaan kontinuitas kan itu sebetulnya pengejawantahan dari hukum kekekalan massa. Persamaan Bernoulli itu adalah pengejawantahan dari hukum kekekalan momentum atau hukum kedua Newton. Nah, maksudnya itu bisa menghasilkan konsep itu diturunkan dari satu pemahaman yang mendalam gitu ya, sehingga bisa timbul konsep kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau teman-teman perhatikan bagaimana Al-Quran itu juga, Al-Quran itu bercerita tentang konsep sebetulnya. Konsepnya adalah Al-Quran mendefinisikan bagaimana harus kita hidup, bagaimana kita hidup, apa yang akan terjadi di depan, kenapa jalannya seperti ini, dan seperti apa di masa lalu. Nah, jadi maksud saya, yuk tangkap apa yang diajarkan Allah tuh seperti halnya kita mempelajari mata kuliah engineering atau mata kuliah sains dan ilmu pengetahuan lain. Nah itu mungkin yang ingin saya ajak poin pertama ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa yuk belajar Al-Quran tuh pakai akal gitu. Itu poin pertama. Nah, tetapi poin kedua adalah kita harus menempatkan akal pada tempatnya. Bukan berarti ketika kita belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan menggunakan akal, kita menjadikan akal itu sebagai sumber kebenaran. Karena pada hakikatnya, akal itu hanyalah sebuah alat. Nah, saya ingin mengilustrasikannya gini, saya punya cerita yang menarik, yaitu dulu saya pernah melihat sebuah tayangan di Discovery Channel tentang teleskop Hubble. Jadi teleskop Hubble ini kan kelebihannya teleskop Hubble ini adalah teleskop yang ditempatkan di orbit satelit. Maka pertanyaannya itu adalah kenapa sih teleskop harus jauh-jauh disimpan di orbit satelit? Nah, kalau kita nanya ke orang astronomi, misalkan ya, kenapa sih penoropongan Boscha itu harus ditempatkan di daerah Lembang?
Karena satu alasannya ya, yang paling utama yaitu adalah polusi cahaya. Jadi segimana mungkin tempat peneropongan itu harus jauh dari polusi cahaya. Semakin dekat kepada tempat tinggal penduduk, maka dia akan semakin jelek kualitas yang dihasilkan dari hasil peneropongan. Nah, ini lebih ekstrim lagi gitu ya. Si satelitnya itu disimpan di luar angkasa. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan tentang teropong Boscha, ada satu hal menarik kayak gini. Jadi kalau kita belajar tentang berpikir, itu kan sebetulnya ranahnya sangat dekat dengan filsafat. Di mana di filsafat itu salah satu teori yang terkenal adalah ketika kamu ingin menemukan kebenaran, maka kosongkan dulu pengetahuan yang ada di dalam, kosongkan dulu kepercayaan yang ada di dalam. Nah, saya sebetulnya sangat menentang statement ini. Kenapa? Karena pertanyaan terbesarnya adalah dari mana kita tahu untuk mendapatkan kesimpulan yang benar, kita harus menghilangkan pengetahuan dulu di dalam diri kita. Kita harus menghilangkan dulu keyakinan di dalam diri kita. Dari mana kita bisa mendapatkan jaminan akan mendapatkan kebenaran ini? Salah satu kajiannya adalah ketika kita menghilangkan gitu ya apa yang kita yakini, apa yang kita ketahui, maka otomatis yang akan kita jadikan andalan di dalam proses berpikir adalah panca indera. Gitu. Jadi kita akan mengandalkan apa yang kita lihat, kita akan mengandalkan apa yang kita dengar, kita akan mengandalkan apa yang kita rasakan. Sementara alat indera yang kita miliki itu sebetulnya sangat terbatas. Kalau kita pernah belajar begini di pelajaran IPA bahwa telinga kita itu hanya bisa mendengar 20 sampai 20 ribu hertz gitu. Kemudian mata juga hanya gelombang tertentu saja yang bisa dilihat. Berarti kalau kayak gitu ini berbahaya. Nah, salah satu contohnya adalah ketika manusia dulu berpemahaman tentang alam semesta. Ketika manusia mengandalkan matanya di dalam melihat alam semesta, mereka mungkin akan berkesimpulan bahwa alam semesta ini tidak terbatas. Kenapa? Karena ngelihat bintang di langit, jumlahnya sangat banyak, kemudian hari ini menghitung, besok menghitung, tidak akan pernah selesai gitu. Sehingga mereka berkesimpulan, oh ya udahlah, karena saking banyaknya bintang di alam semesta ini, ya udah alam semesta ini tidak terbatas. Kenapa? Karena menghitungnya saja tidak bisa, gitu, memastikan jumlahnya saja tidak bisa. Nah, pendapat ini kemudian dibantah dengan ditemukannya teleskop Hubble. Jadi setelah teleskop Hubble ini diluncurkan ke orbit satelit, ternyata ada sebuah fenomena yang ditemukan, yaitu adalah fenomena redshift atau pergeseran merah. Nah, apa maksudnya pergeseran merah? Jadi, ketika kita mengamati sebuah bintang, misalkan di awal bulan, maka di akhir bulan kita melihat bintang yang sama, warnanya akan jauh lebih merah daripada sebelumnya. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di satu bintang saja, tapi di semua bintang. Jadi semua bintang itu yang ketika kita amati dengan menggunakan teleskop Hubble, warnanya itu semakin merah. Nah, sekarang berarti kita membutuhkan informasi dari fisika. Apa sih arti warna merah? Nah, menurut fisika, arti warna merah adalah dia memiliki panjang gelombang yang panjang, tapi frekuensinya kecil, berbeda dengan ungu. Ungu adalah frekuensinya besar, tapi panjang gelombangnya kecil. Nah, berarti kalau bintang itu memerah, maka artinya bintang itu menjauh dari bumi. Dan itu berlaku untuk semua bintang yang diamati dari bumi. Nah, artinya apa?
ternyata kesimpulannya dari sini bahwa alam semesta itu bersifat dinamis, tidak bersifat statis. Artinya alam semesta itu dalam kondisi berkembang. Nah, ketika alam semesta ini dalam kondisi berkembang, maka kalau diibaratkan sebagai video, kemudian kita melakukan playback, maka alam semesta ini akan berawal dari sebuah titik, di mana kemudian terjadi sebuah ledakan dan terjadilah alam semesta ini. Sehingga dari penemuan teleskop Hubble ini berkembanglah sebuah teori yang bernama Big Bang. Gitu. Nah, dari kesimpulan ini, saya ingin mengambil sebuah hikmah atau pelajaran bahwa ketika kita di dalam proses berpikir, kita tidak hanya bisa mengandalkan akal saja, tapi kita membutuhkan informasi sebelumnya yang akan, di mana informasi itu akal kita yang akan diolah, yang akan mengolahnya gitu. Jadi dalam proses berpikir tidak bisa akal sendiri, melainkan kita harus menerima input berupa informasi. Gitu. Ketika informasi yang masuk benar, maka setelah diproses dengan menggunakan akal, maka akan menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Gitu. Nah, oleh karena itu, pelajaran dari sini, ketika kita ingin memikirkan tentang hidup, ketika ingin bertanya bagaimana yang terbaik buat kita, dan apa jalan yang benar, maka marilah kita mencari informasi itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap menjadi sumber utama di dalam menyajikan kabar apa saja yang akan kita pikirkan, yang akan kita maknai, yang akan kita pahami, sehingga Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Nah, jadi sampai segmen ini saya ingin mengatakan kepada akhwat sekalian bahwa yuk mari kita berpikir dengan akal di dalam memahami Islam, tetapi kita juga tahu bahwa akal hanyalah sebuah alat untuk mengolah informasi dan pada dasarnya untuk kesimpulan yang benar kita membutuhkan informasi yang benar. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi yang benar itu? Jawabannya dari Al-Quran. Maka Al-Quran akan kita pelajari, akan kita pahami sebagai sumber kebenaran yang nantinya akan membimbing kita di dalam melaksanakan kehidupan di muka bumi. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Mungkin ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan. Atau mungkin ada yang punya fakta lain mungkin ya, yang ingin membantah, dipersilahkan. Kita buka diskusi. Silahkan. Ada atau mungkin ada suara saya yang tidak jelas karena Oh ya, Kang, mungkin mau gimana? mau minta memastikan lagi berarti Hah? dalam cerita analogi teleskop ya tadi tuh Teleskop, ya. hah? Berarti itu menunjukkan proses berpikir pada manusia selain adanya Hah? akal, ada juga Ada di, seharusnya informasi yang benar. Nah, ya betul. informasi yang benar ini berarti Al-Quran dan nanti yang memprosesnya itu adalah akal manusia. Begitu ya? Betul, Oke. betul, Kasih, betul. Kang. Oke. Ya, betul. Oh ya, dan sedikit analogi teleskop Hubble itu, jadi tanpa informasi yang kita dapatkan dari teleskop Hubble, mustahil kita bisa mendapatkan kesimpulan Big Bang ketika kita hanya bermodalkan mata aja. Itu mungkin ya, terima kasih. Tadi siapa? Nita ya, oke. Ya itu, betul betul. Oke, sampai sini udah clear ya berarti ya. Kalau sudah clear, saya akan lanjutkan sedikit. Nah, lalu bagaimana sih memahami Al-Quran dengan akal itu? Apakah kita akan melogikakan semua yang ada di Al-Quran? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah saya ingin mengambil hikmah dari kisah Isra Mi'raj. Nah, sebentar ya. Nah, kisah Isra Mi'raj. Jadi kalau kita lihat ya, kisah Isra Mi'raj ini lumayan, menurut saya luar biasa ya. Allah menurunkan itu pasti ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil.
Nah, salah satunya gini teman-teman. Jadi dan saya juga merasa beruntung saat waktu itu pas Isra Mi'raj saya berkesempatan untuk berkunjung ke UI. Ini selalu saya ceritakan ya karena waktu itu subhanallah apa kelihatannya tuh sebuah kebetulan tapi ternyata di sini pembelajarannya luar biasa. Nah, jadi waktu Isra Mi'raj saya itu kebetulan ke UI dan dari UI itu saya mendapatkan kesimpulan kayak gini teman-teman. Jadi waktu itu pembicara di kajian Isra Mi'raj di UI itu adalah seorang lulusan dari fisika. Nah, yang diceritakan itu adalah kan kita tahu ya bahwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari Rasulullah uh, ke apa dari Mekah menuju ke Palestina ya Masjidil Aqsa kemudian dibalik lagi kan ke Mekah. Nah, kalau ditotalkan waktu yang diperlukan itu kurang lebih 12 jam. Kurang dari 12 jam. Nah, kemudian ada yang menghitung 12 jam tersebut dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, hasilnya itu ternyata jarak yang bisa ditempuh bolak-balik itu Rasul hanya sampai ke planet Jupiter. Nah, kalau misalkan kayak gitu, apakah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu ada di planet Jupiter? Kan tentu saja tidak, ya karena kita tahu bahwa Allah itu berada di Arasy, di mana Arasy itu berada di ruang dan waktu di mana kita berada. Ruang dan waktu di mana kita berada. Nah, lalu bagaimana sih cara memaknai Isra Mi'raj ini? Ditambah lagi mungkin yang kita perhatikan adalah bahwa Isra Mi'raj ini Rasul bukan hanya melakukan sebuah perjalanan saja, tetapi Rasul juga bertemu dengan Nabi Adam, kemudian bertemu dengan Nabi Adam dan seterusnya. Oh ya teman-teman ya, saya break dulu sebentar ke belakang 5 menit. Sorry. Tadi di Dotun juga ada suara anak kecil ya, Tun. Pelan dulu ya. Pelan lagi, guys. Aduh, jadi pingin ada anak kecil juga. Sabar ya. Sabar. Sini kan? Ya. Gimana? Aku nggak ngerti deh. Beda sih sedikit-sedikit belajar astronomi, jadi ngerti-ngerti dikit nih. Weh. Sama material pasti lebih ngerti. Enggak. Mohon maaf nih, Kak. Gimana kaitannya, Kak? Astronominya belah mana ya kita nggak ada. Nanti kelas 2 jadi tempat bertanya anak-anak S1 nih. Waduh. Ngomongin tentang apa tadi? Isra Mi'raj ya? Teleskop Hubble. Enggak. Kau Mai lagi di rumah? Iya, lagi di rumah. Oh. Masih hujan kah di kota? Kenapa? Masih hujan di kota? Udah mulai teduh nih. Udah mulai teduh. Katanya ada hujan. Hujan apa? Ada es katanya di Bandung. Hah? Hujan es? Oh iya. Wow. Iya, pernah juga kan? Pernah dulu. Waktu kita di kelas sih kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya. Kegenteng suaranya tuh. Iya, kayak es batu. Kerikil es batu itu kan? Iya. Iya, tadi hujannya lebat banget tiba-tiba. Untung udah pulang. Iya, udah ya. Naik ke ini loh, ke apa namanya Batu Nunggal. Tahu nggak Batu Nunggal? Tahu, dekat rumah tuh.
Daerah Telkom nggak? Ngapain Kak? Oh iya, Dekat Telkom ini University. rumah dosen. Tuh kan, dosen apa Kak? Oh iya, dosen geologi. Maksudnya ITB. ITB, dosen ITB tapi geologi. Oh. Mm-mm. Iya. Ini ngajarin anaknya tadi. Wih, Masya Allah. Hmm. Kok bisa kenal sih Kak? Nah, itu udah lama, Kome ngajarnya udah sejak S1. Oh. Heeh. Masya Allah. Anaknya tuh dulu udah 5 tahun yang lalu bahkan kan. Kelas berapa Lama Kak? banget ya. Dulu tuh sejak dulu kelas 4 SD sampai sekarang udah kelas 3 SMP dia anaknya. Mantap. Anaknya kembar gitu. Oh, yang Kak Umay cerita dulu itu ya? Iya, masih ngajar. Kome tadi baru ngajar lagi. Oh, mantap. Jangan jadi pengen cepet ke Bandung. Alright, welcome back to Hmm. our Ayo sini introduction to sini, the nginap di computer sini nih. science. So far, Kita we've been through a ini few sections, ngabuburit di and we'll be sini. diving into section. Ah, Mungkin ngabuburit. nunggu lebaran ya. Sepertinya tidak mungkin. Kayaknya Iya, enggak. Abis lebaran. Hmm. Nanti terbiasa di rumah ya, ininya sehat, hidup sehat gitu ya, pas nanti balik ke Bandung, kuliah lagi di Bandung ya, Teblak lagi. sekolah lagi ya. Cuangki lagi. Udah makan seblak lagi, mau di rumah nggak makan seblak ya? Ah, gimana Kak? Di rumah makan seblak nih. Di rumah makan seblak nggak? Iya, Makan. makan. Bikin Tapi seblak sendiri. seblak ya? Ya bikin sendiri. Nggak bisa bikin seblak nih kayaknya. Iya. Mari kita buka usaha seblak di Bandung. Terus tuh bikin bisnis seblak kita di sini di Bandung. Mm-mm. Seblaknya pakai sayur ya kalau di rumah. Iya, sehat seblaknya. Iya, sayurnya banyak. Banyak. Telurnya banyak. Nggak nanggung-nanggung ya. Wah, ini ada di Kamaris nih. Dari mana nih? Mit, Oi. Apa? Mit, kemarin beasiswa GTA gimana ya? Aku belum lihat rekamannya. Oh, beasiswa GTA. Itu kalau aku lihat-lihat pokoknya jadi asisten. Aku nggak tahu itu apa bedanya sama beasiswa voucher, tapi pokoknya jadi asisten. Terus IPK waktu S2-nya itu harus dijaga. Tergantung kamu kriterianya, ada GTA apa gitu. Ada yang dijaga 3, ada yang dijaga 3,5. Itu tergantung nanti biaya yang ditanggung. Heeh. Semakin banyak biayanya semakin tinggi gitu ya? Iya, harusnya ya? heeh. Standarnya. Iya, IP jaminannya semakin tinggi. Semakin gede. Heeh. Tapi Kemarin berarti cuma bayar UKT-nya doang nggak? iya. Yang gratis UKT-nya doang. Heeh. UKT doang itu? Biaya hidupnya juga nggak? Enggak, Kak. Oh enggak. Enggak nggak sih? Hmm. Jangan. Kemarin juga dibahas Tapi lumayan lah ya. PMSDU, Dua mahal. Kak. PMSU. Mm. Oh Ya, iya. MSDU. Kalian nggak mau PMSU. Kalian nggak mau PMSU. Aduh, nama dokter lagi, Mit. Cukup dulu, Kak. Kan seru. Abis corona langsung S3 kan? Waduh. Dokter emang rencana mau jadi dokter? Sih, Kak, kalau- apa? Kamu tertarik Kenapa? jadi itu, jadi apa, dosen? Tun? Atau mau ke Jadi Ya dosen. sebenarnya agak tertarik sih. Cuma
gimana ya, masih pengen kerja dulu sih. Paling kalau jadi dosen nanti kalau udah punya anak mungkin udah nikah. Iya ya. Kalau jadi dosen ujung-ujungnya nanti pasti dapat S3 juga kan? Iya. Tapi Iya sih. mungkin waktunya aja beda. Hmm. Atau jadi PNS aja, Met. Hah? Apa? Atau daftar PNS. Nah, itu dia. PNS apa? Hmm. Nggak tahu ya, Daftar PNS apa? orang tuaku nyuruhnya jadi PNS loh, Tun. Ayahmu dulu gimana? Nyuruh jadi apa? Ya sebenarnya ayahku mah apapun itu mesti ngedukung sih. Cuma ya nggak ngomong kayak kamu nanti gimana enggak. Oh. Katanya cewek. Kalau Mita Apa? ada ini. Iya, Kak. Gimana Alasannya gimana? ke PNS. Biar aman katanya gitu. Iya sih. Aku juga kepikiran soalnya katingku kemarin baru aja ini masuk kerja Hmm, udah diterima. itu gajinya juga langsung gede gitu loh, Tun. Kalau misalkan kita udah S1 atau bahkan nanti S2, katanya gitu. Tapi Oh, iya. jadi PNS pun susah. Kalau di kota gede harus ke kota kecil dulu. Oh gitu. Iya ya. Kemarin saudaraku tuh apa ya? Pokoknya lulusan satu Unibra yang di Malang itu langsung 7 juta gitu gajinya buat yang baru masuk. Ada saya. Apa tuh? Kerjanya apa? Apa sih kayak statistik gitu, Kak, bukan dosen. Oh, BPS itu bukan? Kurang tahu deh. Pokoknya bagian statistik gitu. Oh, udah nih. Udah selesai iklannya. Iya. Manis. Oke, saya lanjutin lagi ya, sorry ya. Aduh. Oke, ini juga sambil sedikit jalan. Jadi poinnya gini, di Isra Mi'raj itu, ketika kita tadi melakukan treatment ya kayak tadi, menggunakan kecepatan cahaya lah, sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan kita, maka kesimpulannya kan salah ya. Masa ada di planet Jupiter, oke lah planet Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Tapi kan masih ada benda angkasa atau benda langit yang lain yang lebih besar dari itu. Gitu. Jadi masa sih Allah ditempatkan pada ukuran seperti kita? Berarti kan menyalahi konsep ya. Nah lalu bagaimana cara memahami Isra Mi'raj ini? Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk melihatnya dari sisi Al-Quran. Misalkan kayak gini, di Al-Quran, begitu kita baca Quran surat Al-Fatihah, di sana langsung disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob ya, semesta alam atau pencipta semesta alam. Oh, berarti Allah yang menciptakan alam semesta ini. Satu itu. Kemudian misalnya jadi Quran surat Al-Fatihah misalkan di ayat yang lain Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Atau kalau kita melihat dari konsep lain, misalkan di Quran surat di Quran surah ayat kursi, misalkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 255, di sana dikatakan bahwa Allah Raja Langit dan Bumi. Nah, ketika kita menggunakan konsep itu, kemudian kita memahami peristiwa Isra Mi'raj, maka sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang wajar ketika peristiwa itu atas nama Allah. Kalau kita lihat misalnya di Quran surat Al-Isra ayat pertama, Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti ketika Allah yang memperjalankan hambanya, maka peristiwa itu tuh jadi nggak aneh. Nah, justru peristiwa itu akan aneh ketika Allah ingin memperjalankan Nabi Muhammad, tetapi Allah sendiri yang harus tunduk kepada hukum fisika. Kan tidak mungkin. Justru hukum fisika lah yang pada saat itu harus tunduk kepada Allah. Jadi saat itu hukum fisika tidak bekerja, ya tidak bekerja. Kenapa? Karena konsepnya tadi bahwa Allah adalah Raja Alam Semesta. Gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Saya break lagi 5 menit ya. Sorry. Gimana? Iklan lagi. Kau Mai.
kasih tips dong. Ya. Kalau misalkan di tengah-tengah TA ini gimana cara ngebangkitin semangat ber-TA Ria? Semangat. Wah, emang kenapa semangat bertearianya semangat? Kenapa? Gak tahu ya Kak, aduh apa ya, kan kalau kita kan Sulit Kak, sulit. gini Kak, sebenarnya kan kalau TA dipikir-pikir kayak ngerjain laporan laptek gitu gak sih Tun ya, laporan. Tapi gara-gara kita di pandemi jadinya kita suruh nyari data kan. Nah, datanya itu ternyata minta terbatas. Jadinya kayak aduh, data terbatas. Jadinya agak aduh ya Allah, kenapa ya? Jadi kayak gitu. Iya Kak, sebenarnya apa ya? Aduh ini tuh kayak sulit Kak. Mas soal data ya, karena datanya nggak disediakan langsung ya. Tapi dosennya gimana? Dosennya ini nggak ngasih cara nggak jalan? Ngasih Kak, kalau dosen pribadi ya, pembimbing dosen tuh dari awal tuh kayak bener-bener mikirin banget gimana gitu. Tapi itu jadi kayak nanti pindah rencana yang ini, nanti pindah lagi rencana yang ini, pindah lagi rencana yang ini, pindah lagi, muter balik lagi rencana yang pertama. 1 hari kemudian ganti lagi, kok kayaknya nggak bisa lagi. Sampai sekarang kayak Trial and error ya. iya Kak, kayak aduh. Kayak Iya. apa ya, nggak ada harapan gitu loh Kak. Jadinya kayak aduh. Masalahnya di datanya, karena data tuh di luar kuasa kita ya, mengusahakannya. Sedangkan nyari paper yang misal parameternya itu sama, gitu-gitunya sama kan beda ya Kak. Apa ya, susah maksudnya kalau pengen nyari yang sama persis gitu. Terus panjang. Nanti dilanjut lagi Kak. Juga sih. Udah ada Kak Oke. Maris. Oh iya. Udah ada ya, sorry. Kirain sama agak lancar ya. Oke. Nah, jadi kayak tadi ya, poinnya adalah bagaimana kita menjelaskan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian kita memahaminya secara terstruktur. Jadi kalau saya lihat penjelasan dari Al-Quran antara satu ayat dengan ayat yang lain itu dia tidak saling bertabrakan, dia tidak saling berkontradiksi. Gitu ya. Jadi justru antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling mendukung. Nah, berarti sampai sini ada 3 kesimpulan yang ingin saya sampaikan, dan mari sama-sama itu menjadi sebuah alat evaluator bagi kita terhadap pemahaman Islam atau keyakinan yang kita miliki. Karena pada dasarnya teman-teman, kalau kita lihat ya, bahwa sebetulnya sejatinya keyakinan itu tidak akan pernah tumbuh sendiri. Apalagi keyakinan itu lahir dari keturunan kita, itu tidak. Pasti keyakinan itu lahir dari sebuah pemahaman. Misalkan kalau kita lihat bagaimana masuk Islamnya Ustadz Felix Xiao misalnya, ataupun misalnya Ustadz Safri Antonio, mereka kan hasil dari sebuah pencarian, melihat fenomena yang ada, kemudian melihat Islam, kemudian Islam itu dipahami, akhirnya mereka mendapat sebuah kesimpulan bahwa Islam adalah satu jalan yang benar, sehingga layak bagi saya untuk pindah yang awalnya mungkin dari Islam menjadi Islam. Nah, terkadang kita juga mungkin karena sudah lahir dalam kondisi Islam, orang tua kita Islam, kadang kita dininabobokan seolah-olah status keislaman kita itu cukup gitu ya dengan orang tua kita Islam. Padahal sebetulnya kita juga mempunyai kewajiban yang sama dengan orang-orang yang mencari kebenaran terhadap Islam. Yaitu kita harus memahami sehingga menjadikan itu sebagai sebuah jalan. Sekali lagi, kata kuncinya, agar itu menjadi sebuah jalan hidup, maka akan ada proses pemahaman. Maka akan ada proses belajar. Sehingga kita mengerti satu kaitan dengan kaitan yang lainnya, kemudian kita bisa menarik kesimpulan, dan akhirnya kita menetapkan jalan. Nah, dan semua itu dimulai dari mana? Ya dimulai dari proses berpikir. Nah, kemudian yang tadi saya katakan, inti dari proses berpikir itu adalah kita menggunakan akal, kita memikirkannya,
kita merefleksikan ke diri kita, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tidak lebay gitu ya di dalam menggunakan akal, artinya menempatkan akal pada proporsinya, bukan sebagai sumber kebenaran, tetapi lebih kepada alat pengolah informasi. Kemudian yang ketiga, lalu informasi apa yang itu diproses oleh akal, yaitu adalah informasi yang kita dapatkan dari yang menciptakan kita, yang maha mengetahui kita. Itu adalah Al-Quran. Dalam hal ini juga dijelaskan atau dibawa oleh Rasulullah. Nah, sehingga di poin ini yang ingin saya sampaikan kepada Dutun, kemudian kita, dan juga kepada di rumah, kepada akhwat sekalian, yuk mari sama-sama kita mulai merefleksikan pemahaman kita dari sana. Kemudian kita menyisir segala konsep-konsepnya itu dari sana. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum sedikit saya ingin menunjukkan bagaimana Al-Quran juga berbicara tentang konsep manusia ya, atau insan. Tapi sebelum saya melanjutkan ke sana, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, dikomentari, ataupun disanggah mungkin ya, ketika ada pemikiran lain silahkan. Kita terbuka ya di dalam diskusi ini. Gimana? Oke, berarti anggap nggak ada dulu gitu ya, atau gimana? Atau mungkin ada suara saya yang tidak jelas gitu ya, tadi untuk menerangkan. Udah, Kang. Udah ya, oke ya. Sip, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Mungkin di kesempatan hari ini saya akan berbicara sedikit saja tentang insan ya, yang mungkin nanti akan kita coba bahas lagi lebih dalam. Sebenarnya gitu ya, kalau kita membaca Al-Quran itu bercerita tentang ini ya, tentang diri kita. Salah satunya adalah teman-teman bisa membuka Quran surat An-Nahl ayat 78, surat 16 ayat 78. Mangga kalau sudah ketemu ada yang membacakan. Mungkin Mita dokter lagi Kenapa? mungkin Mita bisa bacain, aku lagi nggak ini Oke. belum Oh bisa iya, join. boleh. An-Nahl 78 ya, Kang. Betul. Ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Oke. Nah, ini sebetulnya Allah bercerita tentang diri kita. Dan dulu saya bernotisnya tidak dari depan, tapi dari belakang. Biasanya yang saya highlight itu judulnya adalah potensi manusia. Jadi manusia itu diberikan potensi. Salah satunya adalah penglihatan, pendengaran, kemudian ada hati. Nah, kalau kita coba maknai ya, apa sih esensi dari penglihatan? Apa sih esensi dari pendengaran? Apa esensi dari hati nurani? Kalau saya boleh simpulkan, bahwa sebetulnya ini sejatinya adalah alat alat ukur sebetulnya. Contoh misalkan adalah mata. Mata adalah satu alat yang menerima intensitas cahaya, sehingga mata adalah alat penerima informasi. Informasinya berupa pantulan cahaya. Ketika kita berbicara telinga juga sama. Telinga adalah satu alat yang menangkap gelombang getaran. Nah, hati nurani sebetulnya juga adalah sebuah alat penerima informasi juga. Cuman hati nurani ini
hanya dimiliki oleh kita. Kayak misalkan tadi ya, saya menarik nih pergi ke Garut, di mana Garut kan secara, ya ini saya bukan berarti mencoba meremehkan ya, tetapi kita realistis aja lah. Garut kan lebih maju dibandingkan Bandung ya. Akses informasi, barang, gadget, terus kemudian franchise, makanan, pasti akan nyampe di Bandung duluan. Kemudian tadi saya buat makan siang, itu kebetulan ada acara di salah satu restoran Jepang di Garut. Awalnya saya dan istri saya melihat, khususnya sih istri saya bilang kayak gitu, kayaknya makanan Jepang di sini jauh nah, daripada di Bandung gitu ya, rasanya kurang. Nah, tapi waktu saya pesan suki ya, suki. Waktu pas datang, wah, kalau saya boleh cerita porsinya, luar biasa banyak banget ini. Di Garut ini harganya 85.000. Di Bandung mungkin dengan porsi segitu bisa 150 sampai 200.000. Wah, luar biasa lah. Kemudian waktu direbus, ternyata rasanya juga enak. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika saya mau pulang sama istri, tiba-tiba anak saya menemukan di dalam si restoran itu ternyata ada playground buat anak kecil. Dan gratis lagi. Nah, dari sana saya langsung bisa menyimpulkan ini pebisnis, dia berpikir panjang. Satu, dia mempunyai kepedulian kepada konsumen. Yang kedua, dia memikirkan jangka panjang bahwa ketika tempat itu membuat kesan tersendiri kepada konsumen, maka konsumen itu akan datang lagi. Nah, itu yang saya rasakan. Dan saya pada saat hari ini merasa diperhatikan oleh bisnis. Kenapa? Karena dengan ada playground, saya bisa menempatkan saya diam di sana, main di sana, sehingga saya bisa fokus gitu ya, misalkan ngobrol dengan rekan kerja yang ada di sana. Nah, perasaan diperhatikan, sensasi perhatian, itu adalah hanya akan bisa ditangkap oleh hati nurani. Nah, kemudian di akhir ayatnya dikatakan apa? Supaya kamu bersyukur. Nah, kalau kita lihat, bersyukur adalah sebuah kesimpulan dari berbagai informasi yang didapatkan. Nah, salah satu cara bersyukur gimana contohnya misalnya? Kita mengingat-ingat kebaikan atau misalkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Misalkan kita diberikan hidung, diberikan mata, kemudian kita diberikan dengan fasilitas, maka sontak saat itu kita akan mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan semuanya kepadaku. Berarti proses bersyukur adalah proses bagaimana kita memikirkan informasi tadi. Nah, dengan kata lain, ayat ini juga mengatakan di bagian akhir ayatnya bahwa potensi manusia adalah akal. Kenapa? Karena dengan akal itu bisa menghantarkan kita sampai kepada kesimpulan bahwa kita bersyukur. Itu potensi manusia. Nah, di bagian depannya Allah mengatakan kayak kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apa. Nah, berarti bagaimana kita bisa berkembang sebagai seorang manusia? Satu jawabannya yaitu adalah belajar dan mengambil hikmah. Karena itulah spek yang diberikan Allah kepada kita. Sebenarnya jadi dari sana kita bisa menilai bahwa sebetulnya Allah menciptakan kita satu untuk belajar, untuk memahami informasi, untuk berpikir, dan yang kedua kita juga disediakan potensi Allah termasuk akal sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, itulah konsep awal kita. Jadi kita adalah insan pembelajar karena kita diberikan akal dan kita pasti akan bisa mencapai kesimpulan bersyukur. Nah, itu cerita pertama dari Al-Quran tentang kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Agar ada yang kurang jelas.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya di poin yang kedua. Al-Quran juga mengatakan kayak gini. Selain akal, Allah juga menciptakan jiwa. Karena pada akhirnya, manusia yang belajar, manusia yang memahami sesuatu, mana yang benar dan mana yang salah menurut akalnya, tidak serta-merta manusia itu mengambil menjadi jalan hidup. Kenapa? Karena Allah juga menciptakan jiwa. Menciptakan ruh yang akan menetapkan bahwa inilah jalan yang saya ambil. Contoh sederhananya gini, apakah betul ada manusia yang akalnya membenarkan tapi dia tidak mengambil jalan itu? Ya, ada. Analogi paling sederhananya adalah dokter yang merokok. Bagaimana dia paham tentang mekanisme kerja paru-paru, bagaimana dia paham bagaimana bagian paru-paru itu menangkap oksigen, dan kalau merokok itu lebih ditangkap CO, dokter itu pasti paham betul. Dan apa pengaruh karbon monoksida terhadap tubuh, dokter juga pasti paham. Tapi ada saja dokter yang tidak tahan dengan godaan itu sehingga dia tetap memilih jalannya untuk merokok misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berarti bukti bahwa akalnya tahu, akalnya bisa membenarkan, tetapi tidak untuk mengambil menjadi sebuah langkah. Malah ada cerita unik juga ya dari teman saya, salah satu ini ya pengajar dulu pernah kerja sama dengan saya. Sekarang kalau teman-teman kenal tuh ada namanya Teh Pipit ya. Teh Pipit ini jurusannya astronomi. Dulu tesisnya itu ngambil di Groningen. Kemudian kita udah lama nggak ketemu karena Teh Pipit udah menikah dan kerja. Tiba-tiba waktu saya lihat statusnya, dia udah ngambil PhD. Wes, gila, luar biasa banget. Tapi tidak di Teh Pipitnya, ya Teh Pipit menceritakan pengalamannya waktu di Belanda. Jadi waktu di Belanda, di Teh Pipit itu sebelah kamarnya itu adalah seseorang gitu ya. Nah, ketika si seseorang ini tuh unik gitu ya. Jadi setiap pagi si orang temannya si Teh Pipit ini keluar dalam keadaan teler. Jadi si matanya merah, terus hidungnya itu ada sedikit ingus yang cair gitu keluar. Pokoknya kayak habis ngelem lah ini ya tuh kalau kata orang-orang tuh. Nah, akhirnya lama kelamaan ternyata kebiasaannya tuh itu tiap pagi itu. Kemudian yang kaget itu apa? Akhirnya Teh nanya, itu orang kok tinggal di asrama ini kan berarti dapat beasiswa. Kemudian nanya, dia jurusan apa? Ternyata si orang itu jurusan kedokteran dengan bidang keahlian saraf. Jadi saya menilai, waduh benar juga ya teori yang dikatakan tadi itu. Jadi bagaimana dia mengerti sistem saraf bekerja, tapi tidak ada jaminan bahwa dia akan mengambil jalan itu untuk dirinya. Pada akhirnya dia akan menetapkan bahwa itu adalah jalan bagi diri. Jadi maksud saya ingin menceritakan di sini bahwa di bagian di tubuh kita bukan hanya pengolah informasi aja yang ada, tapi di sana ada jiwa yang menetapkan sebuah pilihan. Kemudian yang terakhir, Allah juga mengatakan di Quran surat At-Tin ya, yang mungkin kita sudah hafal, di sana Allah mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi di sana Allah bercerita tentang jasad yang tugasnya adalah mengeksekusi dari pemikiran, dari keyakinan, dan dari kemauan yang dimiliki oleh tubuh. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa potensi manusia itu ada 3. Satu adalah akal, yang kedua adalah jiwa, dan yang ketiga adalah jasad. Nah, kajian selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan kayak gini, di sana ada akal, di sana ada jiwa. Ketika manusia secara independen, dia bisa mengolah informasi mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian secara independen juga manusia bisa memilih, maka manusia ini dikatakan makhluk yang merdeka.
di mana nikmat kemerdekaan ini tidak pernah diberikan atau belum ada makhluk yang mendapatkan nikmat ini, sekalipun juga malaikat. Dan yang merasakan nikmat kemerdekaan ini hanyalah manusia. Jadi manusia ini bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan nikmat merdeka. Oleh karena itu, yang menjadikan manusia itu dikatakan manusia adalah ketika memiliki nikmat kemerdekaan. Nah, dengan konsep ini, saya ingin mengajak kepada akhwat sekalian untuk memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang tentang pengangkatan manusia menjadi khalifah. Oke, kalau mau refresh kembali silahkan teman-teman buka Quran Surat 2 ayat 30. Silahkan. Ada yang sudah menemukannya? Udah, Kang. Langsung dibaca ya. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan nama. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke, dari sini ada beberapa penggalan ya yang ingin saya bahas dari ayat ini. Yang menariknya kayak gini. Allah mengangkat ya seorang makhluk yang akan menjadi khalifah dan itu ditujukan kepada Nabi Adam dan ditujukan kepada kita manusia untuk menjadi khalifah. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah mengapa ada pertanyaan dari malaikat yang mengatakan bahwa manusia ini akan merusak, akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan. Nah, ketika teman-teman memahami konsep tadi bahwa manusia satu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kemudian yang kedua, sebetulnya eh, dilahirkan dalam kondisi tidak mengetahui apapun itu adalah bahasa yang sangat sopan, bahasa yang halus sekali gitu ya. Teman-teman bisa menyatakan nggak kalau tidak tahu apapun bahasa lugasnya apa atau bahasa kasarnya apa? Jangan ya. Disuruh ngerjain soal, dia nggak bisa. Kenapa? Tidak tahu. Misalnya, ini disuruh apa ya misalnya, pokoknya mengerjakan soal gitu ya. Nah, lantas biasanya dari anak kecil itu suka bilang, kamu bodoh, bodoh. Nah, bodoh itu kan sebetulnya adalah satu konsep di mana manusia tidak mengetahui apapun. Teman-teman bisa membayangkan nih, orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui apapun, tapi diberikan potensi pilihan untuk melakukan sesuatu. Teman-teman bisa membayangkan bahwa ketika itu dia akan berbuat zalim. Sama halnya ketika teman-teman mempunyai sebuah perusahaan besar, kemudian si perusahaan itu diberikan kepada CEO yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali dan tidak mempunyai pengetahuan apapun terhadap perusahaan itu. Saya jamin langsung kekayaannya bisa disalahgunakan. Ya, kekayaannya adalah untuk menghancurkan si perusahaan itu sendiri. Gitu. Nah, jadi wajar ketika malaikat mengatakan bahwa dengan potensi itu akan timbul seorang makhluk yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Tapi di penutup ayatnya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang Allah ketahui dan tidak diketahui? Kalau kita membuka ayat yang lain misalkan ya di Quran surat 48 ayat 28. Silakan sekarang kita buka Quran surat itu dulu. Atau sudah hafal ini biasanya ayat mukodimah ya, ayat mukodimah. Tapi mangga kita lihat dulu ayat itu.
Punten, surat apa Kang? Al-Fat surat 48 ayat 28. Oh, Yang depannya itu huwallazi. iya. Ya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar oke. dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah jadi saksi. Oke. Di sana kalau teman-teman tadi agak terputus ya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi ya. Kalau di bahasa Arab kan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahid. Nah, pada akhirnya manusia itu tugas kekhalifahannya adalah bagaimana mewujudkan keinginan atau kehendak Allah di muka bumi. Nah, tapi di sana ada syarat. Di sana Allah menurunkan 3, yaitu huwallazi arsala, Allah menurunkan Rasul bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan agama atau din Islam. Nah, jadi bagaimana manusia bisa melaksanakan tugas kekhalifahan? Syaratnya 3, yaitu adalah mengikuti Rasul, berpedoman kepada Al-Quran, dan satu lagi adalah berdin Islam. Dengan 3 hal itulah manusia akan bisa menjalankannya sebagai tugas sebagai seorang khalifah. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, bahwa jalan bagi manusia untuk bisa melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah syaratnya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti Rasul dan berdiri Islam. Gitu. Nah, jadi kalau tidak itu, maka manusia akan berbuat kerusakan. Atau buktinya, teman-teman bisa buka Quran surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 179. Oke. Dan Oke. sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Oke. Nah, berarti dari sana ketika kita tidak memikirkan ayat-ayat Allah, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, maka derajat kita itu akan lebih rendah daripada binatang. Tadi subuh ya saya tidak sengaja menonton sebuah cuplikan di Facebook. Sebuah video singkat ya, kalau teman-teman tahu itu ada Nas Daily, teman-teman pernah mendengar Nas Daily? Nas lulusan Harvard dari bidang ekonomi, kemudian dia memutuskan untuk menjadi vlogger yang berkeliling dunia. Kemudian konsep dari videonya dia membuat video 1 menit setiap harinya. Dari hasil perjalanan itu apa yang bisa di-sharingkan kepada seluruh dunia. Itu Nas. Ya. Nah, di sisi lain sebetulnya ada temannya selain Nas Daily, yaitu namanya itu saya lupa ya nama aslinya siapa. Tapi nama channelnya itu adalah Project Nightfall. Nah, kalau Nightfall ini membahas konsep-konsep yang tidak terlihat di ini, tapi terjadi di belakang layar atau sesuatu hal yang kita tidak sadari. Misalkan kayak sisi gelap dari salah satunya mungkin kita sekarang kan lagi di gayanya Korea ya, K-pop, K-drama. Nah, Project Nightfall itu memperlihatkan sisi lain dark side-nya dari
dari K-pop misalkan meninggalnya siapa, bunuh dirinya siapa namanya teh, mas siapa namanya teh, yang Suli ya, yang Suli itu. Nah, kenapa angka bunuh diri itu bisa tinggi di sana? Nah, salah satunya itu yang dibahas. Nah, kemarin yang di Project Nightfall itu salah satunya adalah membahas tentang uh, evil dari kalangan manusia. Jadi ada beberapa evil, ada beberapa manusia yang semasa hidupnya tuh dia melakukan pembunuhan, tapi dia merasa bahwa itu bukanlah sebuah kejahatan bagi diri. Satu orang misalkan siapa yang namanya itu, dia adalah serial killer 13 orang, dan ketika dia menceritakan itu mukanya tidak 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 ada apa-apa gitu ya. Terus kemudian ada bapak-bapak yang dengan dingin membunuh anak kecil, kemudian apa, dan saya juga tidak tahu paham. Dan ada satu lagi yang dia membunuh seseorang itu karena memang ini adalah pengabdian dirinya untuk setan, dan katanya I feel the satanic power, kata-kata dia itu yang kayak gitu. Nah, ketika dilihat latar belakangnya, ternyata latar belakangnya itu jauh dari kebenaran gitu ya. Jadi jauh dari kasih sayang, kemudian jauh dari, ya tentu saja jauh dari wahyu. Nah, sehingga pada akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang seperti itu gitu ya. Dimana kalau kita lihat konteksnya pada saat hari itu kan sebenarnya derajatnya sudah jauh lebih rendah daripada binatang gitu. Kenapa? Ya karena tidak dibimbing wahyu oleh Allah. Jadi tidak dibimbing tidak terbimbing gitu, tidak terbimbing. Apakah kebenaran datang kepada mereka? Menurut saya yakin ya, tetapi mungkin mereka sudah menetapkan itu sebagai jalan kebenaran dari hidup. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa pada akhirnya yang akan bisa menyelamatkan kita agar hidup sebagaimana mestinya manusia, atau bagi kita bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, itu tidak akan pernah lahir ketika konsep kehidupan kita tidak berasal dari apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, apa yang diajarkan Allah melalui Rasulnya, dan kemudian tidak berada di dalam satu dinul Islam. Nah, sebenarnya itu yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena ada potensi besar dari kita, yaitu adalah kemerdekaan kita, di mana kemerdekaan ini bisa menjadi dua sisi. Bisa jadi itu mendorong potensi kita, sehingga kita bisa lebih mulia dari malaikat, tapi di sisi lain, potensi itu juga bisa menjadikan kita lebih rendah daripada binatang. Satu-satunya cara agar kita bisa mengelola apa yang ada di dalam diri kita, termasuk nikmat kemerdekaan yang kita miliki, jalan satu-satunya kita berpegang kepada Al-Quran, mengikuti Rasulullah, dan berislam. Nah, itu poin yang dikatakan Allah kepada kita. Nah, oh ya, dan saya mungkin ini, sorry ya, saya ada yang telat nih, ada telat tapi di awal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu adalah Quran surat Al-Insan. Nah, Quran surat Al-Insan ya teman-teman. Quran surat Al-Insan itu sebetulnya bercerita dengan ini. Teman-teman bisa buka Quran surat Al-Insan ayat pertama. Itu dulu coba dibuka dulu. Di sana ada konsep menarik yang harus kita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita. Silahkan buka Quran surat ke 76 kalau tidak salah ya, ayat pertama. Silahkan. Oke, sudah ketemu? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Iya, jadi ada suatu masa di kita di mana kita itu belum sesuatu yang dapat disebut. Nah, apa maksudnya? Berarti ada sebuah periode dari waktu di mana kita itu belum bisa disebut. Misalkan kayak gini. Contoh misalnya ini, saya sekarang punya satu orang anak. Ketika saya ditanya, siapakah anak kedua saya?
saya tidak akan bisa menyebutkannya. Kenapa? Karena bayinya aja belum ada gitu. Jadi kalau saya nanya ke saya, oh ya saya tidak bisa menyebutkannya ya. Jadi maksudnya bahwa sesuatu yang tidak dapat disebut adalah sesuatu yang memang belum ada gitu ya. Jadi artinya di sana Allah ingin mengatakan kepada kita dengan tegas bahwa manusia itu konsepnya diciptakan oleh Allah. Gitu. Kita tuh diciptakan oleh Allah. Berarti apa? Kalau kita diciptakan oleh Allah, pada dasarnya adalah kita juga udah tahu dari dulu. Tapi mari kita berbicara tentang konsekuensinya. Kalau kita diciptakan oleh Allah, berarti yang memiliki kita adalah Allah. Jadi Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa kita dimiliki oleh Allah. Artinya tujuan hidup, kebahagiaan, kemudian sesuatu hal yang benar yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan saja, yaitu hanya karena Allah yang memiliki Allah yang memiliki kita. Nah, Allah juga lah yang akan memelihara kita dengan wahyu-wahyu. Nah itu teman-teman, jadi bagaimana kita memahami diri kita bahwa bukan hanya sekadar ayat, tetapi di sana ada konsekuensi. Berarti kalau kayak gitu, ketika Allah mengatakan kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah konteksnya adalah menjadi seorang khalifah, maka itulah jalan yang terbaik bagi kita. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan dulu. Silahkan. Nah, karena mungkin ini saya lumayan padat juga. Saya biasanya ngejadiin ini dua pertemuan, tapi apa sih saya penting ya. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan sampai sini dulu ya. Kayaknya bakal terlalu padat, tapi kita akan lanjutkan di next selanjutnya. Gitu. Oke. Jadi saya ingin mengajak itu saja sih ya tadi, lebih kepada kita tidak cukup berpuas diri dengan keislaman yang mungkin sebelumnya sudah kita dapatkan, tapi mari sama-sama kita merefleksikan diri, pemahaman yang kita pahami, keyakinan yang kita miliki, apakah ini semuanya sudah terpahami sehingga akal gitu ya, atau pemahaman kita menjadi sarana untuk memuhasabah diri, kira-kira apa sih yang menjadi landasan saya di dalam berislam. Sebenarnya poin besarnya itu. Nah, salah satu caranya tadi memproses adalah berarti kita memahami setiap ayat Allah itu sebenarnya koneksinya kayak gimana gitu ya. Apa hubungan antara satu ayat ini dengan ayat yang lain. Sebenarnya ide besarnya itu yang ingin saya sampaikan kepada Mita sama Dotun ya. Sehingga kita akan membahas konsep itu lebih dalam lagi di kesempatan selanjutnya. Dan saya rasa mungkin untuk sekarang itu dulu yang ingin saya sampaikan. Oke, sampai sini mungkin dari Mita atau Dotun ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Oke, kalau misalkan nggak ada ya, mungkin Angga bisa diskusinya sama Teh Umay juga nggak apa-apa ya. Mungkin itu Teh Umay yang ingin saya sampaikan untuk di pertemuan sekarang. Ya harapannya sih bisa bertemu lagi ya, karena sebenarnya masih banyak yang ingin di-sharingkan tentang kita sama keimanan. Yang menurut saya itu dulu sih untuk sekarang. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Harapannya sih bertemu satu kali lagi, mungkin ada yang ingin saya sharingkan juga. Oke, siap Kak. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit dulu ya kepada Mita, Datun, sama Teh Umay. Mungkin dari sana itu dulu. Karena kalau misalkan mau diskusi
internal ahwatnya silahkan. Iya. Ya itu saja ya, saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah kak. Ya, sama-sama itu. Oke. Gimana, berat sekali obrolannya? Terlalu serius kah? Apa gimana? Mana, Mit? Kak, sebentar aku nggak bisa ngomong. Kenapa tuh? Kayak kedengeran nggak ada ini kayak suara speaker gitu. Iya, ada kondangan tak? Bukan, itu yang baca Yasin 3 kali di musola. Pengumuman gitu. Oh, Yang depan maghrib ya? Oh itu, kedengeran sih. Iya. oh berarti masjidnya deket banget ya Tun? Bukan, ini musola, Met. Musola depan rumah. Ada itu ya, ada kegiatan gitu ya. Iya, lumayan ada kegiatan. Mantap sih. Gimana? Kalau dari tadi obrolan sama Kang Maris, ada yang mau di atau oke-oke aja? Agak tertonjok sih kalimat ini. Kalimat bersyukur. Bersyukur kan itu tadi wujudnya itu kan selain alhamdulillah ya, pasti spontan bilang alhamdulillah karena segala puji itu bagi Allah ya. Terus juga bentuk bersyukur itu dengan belajar untuk memahami informasi, terus untuk meningkatkan potensi. Itu yang ditandai sebagai insan pembelajar. Nah, kalau misalkan kita itu tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, Kak, kayak apa ya? Kayak ya Allah, kayak pengen istirahat bentar gitu. Itu disebut kufur nikmat apa gimana ya, Kak? Istirahat sebentar itu malah sesuatu yang istirahat sebentar kan bukan berarti mundur ke belakang. Ya enggak? Iya, itu juga bisa sebagai kebutuhan ini nggak sih? Maksudnya kita nggak menzolimi diri sendiri jadinya kan. Ya, diri juga butuh untuk itu. Suara kamu mah jauh ya. Yang wajar ya tentunya. Boleh. Tapi nggak boleh lama-lama. Kayak apa nanti istirahatnya? Bablasan. Istirahat terus. Udah di mute dulu. Gimana, Mit? Iya Kak, aman. Berarti wajar dalam proses pembelajaran ada istirahat ya Kak? Wajar. Okay. Cuma kan waktu istirahat yang ya itu bukan suatu istirahat yang abadi gitu loh. Artinya bukan berhenti. Bukan untuk berbalik gitu. Tapi saatnya untuk memberi jeda aja kan sebentar gitu kan. Supaya amunisinya cukup lagi gitu kan buat jalan ke depannya. Gimana, capek kuliah? Aduh, iya Kak, tuh udah ngangguk-ngangguk. Dotun juga Ya udah komen ngangguk. gitu dulu. Komen inget banget kalian
kalian kita kumpul hari Jumat gitu kan. Terus kita mau kumpul terus mau ngumpulin laprak gitu. Bentar Kak. Aku ngumpulin laprak dulu ya. Sampai Aku nggak malamnya kangen. nggak tidur gitu. Heeh. Yang kayak gitu ngeluhnya ternyata ngambil fast track gitu. Waduh. Aduh. Ini loh orang yang suka ngeluh di tahun kedua gara-gara laprak. Ternyata dia mengambil tantangan yang jauh 2 kali lipat lebih berat gitu. Berarti ada Allah yang menyanggupkan kan sebenarnya. Iya nggak sih? Luar biasa sekali. Kau mainnya kaget kan? Wah, memang Allah tuh memang menyanggupkan kalian gitu untuk berada di titik ini gitu. Tapi jujur Kak, kayak ada selalu terlintas untuk udah aja. Oh ya, Iya. Ini abis ini kalau udah lulus S1 kayak udah aja ya. Kayak gitu Kak. Tapi meskipun sekarang kan apa ya masih ngambil 20 SKS gitu ya. iya. Kadang ngelihat teman-teman tuh cuma ambil matkul skripsi dan satu matkul pilihan misal. Jadi kayak ya Allah enak banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dengan ngambil SKS yang banyak sekarang, tapi ilmunya juga ini bermanfaat banget. Kita ngerasa kayak gitu nggak? Iya. Kayak matkul-matkul yang di semester ini tuh kayak membuka sekali wawasan. Iya. Tapi tetap pengen selesai. Udah aja lah, jangan lanjut tasrik lagi. Terpaksa ya, kayak belajarnya tuh jadi terpaksa ya. Menerimanya tuh kayak otak tuh disuruh memaksa menerima itu ya. Iya. Kak, jadi inget kan? Jadi inget waktu pas H-2 atau H-1 kita ujian. Kita nonton video record terus di speednya dicepetin. Itu itu kayak mode speednya tuh cepet gitu Kak. Jadinya aduh kayak merasa berdosa ke dosen juga. Soalnya gini kan kalau misalkan di kelas itu kayak apa ya susah nangkep sekali. Terus kita di kelas tuh kayak dengerin aja, nyatatnya tuh nanti jadinya ditonton ulang lagi si recordnya. Jadi catatan itu dibagi antara Dotun, Mita sama Miftah kayak teman-teman gitulah dibagi. Terus speednya tuh dicepet-cepetin. Aduh ini ngetiknya susah terus ngedengerinnya gimana. Chaos sih. Aduh. Bentar ya. Ya. Luar biasa dong ininya ya, harus bekerja sama ya. Karena sendiri tuh nggak bisa ya, nggak ini gitu ya, nggak keburu gitu. Ya, alhamdulillah dong. Kalau misalkan nggak ada Dotun, satu aja Dotun menyerah, nanti Mita ikutan menyerah nih. Iya. Makanya itu. Terus nanti Miftah juga ikutan menyerah gara-gara Dotun menyerah gitu kan misalkan. Efeknya tuh sekali menyerah tuh justru lebih lumayan gitu. Sekali menyerah serangkaian, ya turunnya serangkaian gitu bareng-bareng kan nanti. Waduh. Jangan. Iya. Jadi kalau sekarang lagi pundak-memundak, nanti nggak ada lagi nih. Satu personil hilang, udahannya beneran terjadi gitu ya. Gimana yang lain terlantar? Tapi kamu yakin sih, pasti dimampukan. Gimana pun pasti dimampukan. Suara Mekome putus-putus nggak? Agak apa ya, kurang jelas gitu, bukan putus-putus ya Kak. Nggak kayak biasanya suara. Pakai headset ya atau gimana? Oh ya. Oh udah sekarang. Yang penting kalau penelitian kan, apalagi kalian mungkin di rumah ya, kerasa banget
nggak apa belajar sendiri gitu loh, nggak bisa membandingkan apa namanya euforia belajar, kehebohan belajar itu tuh nggak bisa ngebandingin sama teman kan, Mm-mm. karena kan di rumah gitu posisinya, ya nggak? Iya, Kak. Jadi kita ngerasanya tuh kayak sibuk, aku doang yang sibuk gitu. Iya, nggak Ya bisa kan, ngelihat. Nah, ngerasa sibuk sendiri, tapi kenyataannya tuh sebenarnya orang lain juga sibuk gitu, cuma nggak kelihatan aja. Kuliahnya maksudnya gitu, hebohnya gitu mungkin sama. Cuman karena sendirian, jadi nggak ngelihat tetangga sebelah, ya gitu jadinya langsung turun gitu kan semangatnya. Ini semangat, nggak semangat tuh karena skripsi aja sih, Kak. Udah Skripsi sih. ya. Tapi komunikasi sama dosen gimana? Lancar kan? Lancar, lancar. Iya. Yang penting kalau kalian dalam tersendat gitu ya dalam skripsi, jangan sendirian gitu dipendam. Mm-mm. Karena dosen tuh pasti punya punya banyak solusi lah sebenarnya buat kita gitu. Kak. Iya sih, Kak. Iya. Ini tuh tugas tugas saya buat nganterin kamu sampai sidang. Kamu bantuin saya ya, kayak gitu. Justru kayak bapaknya yang kayak bapaknya gitu yang punya apa ya beban gitu dan punya Oh. bantuin gitu, bantu nyari data, bantu nyari apa gitu. Bapak yang bantu mikir kan, kan kalau ya aku sendiri rasanya ya belum belum banyak banyak apa ya pemahaman, belum banyak pengalaman gitu, belum tahu apa, jadi bapak yang bantu mikir. Hmm. Iya. Wah, para pejuang TA ini ya. Kita dulu juga mikirin kenapa sih kok kakak tingkat kayak pada lama ngerjain skripsi, ngerasain sendiri dah. Kayak aku ngerasanya ini tuh gara-gara online, datanya tuh emang susah banget. Kalau kita di kampus kan banyak apa ya, kita nggak mikirin alatnya ini ada apa enggak, karena di sana kan ada lab gitu kan, ada teknisi, ada bengkelnya gitu, kita mau ngapa-ngapain bisa gitu. Nah di sini tuh kayak sebenarnya susah, sulit. Atau kalau perlu memang perlu solusinya biar dapat data itu ke kampus gitu. Kalau dosen sendiri tuh kak, bapaknya tuh kayak bener-bener Strict nggak boleh. ya nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh. Nanti yang bertanggung jawab itu siapa gitu. Saya nggak berani untuk bertanggung jawab. Oh gitu. Iya, bapaknya strict banget. Udah, udah mau pensiun lagi. Katanya 21 April mau pensiun. Udah Ya, semua berdiri. Oh iya. S2 sama siapa dong, Tun? nah itu nggak tahu nanti. Bapak Dialihin. apa bapaknya punya anak buah nggak? Maksudnya yang bakal dia wariskan gitu, kamunya diwariskan ke siapa? Mas Kayak Firman apa atau aja Mas yang Rizka? diwariskan? Paling antara Mas Firman atau Mas Firman. Kok Mas Mas Fir- Firman? Aduh, Pak Firman atau enggak? Iya sih, Mas Rizky. Seperti dia. Hmm, Nggak tahu gimana. gimana deket nggak? Kalau Dotun deket nggak? Pernah ini sih Kak, pernah di satu matkul tuh pernah pembimbingnya tuh beliau-beliau, jadi insya Allah sih. Pernah lah. Pernah kenal gitu ya dengan cara beliau ya. Iya. Perkara apa? Mau lanjut apa enggak kan sebenarnya step sekarang dulu aja kan. Sebenarnya TA ini kan yang bakal jadi batu loncatan gitu ya. Akan bisa meloncat atau tidak gitu ya. Iya. Hmm, ya bismillah dulu lah. Juga kalau kan ini ya nggak bisa ngerti banget gitu kan soal
di jurusan kalian mekanismenya seperti apa. Tapi yang jelas tadi sih selagi masih ada usaha pasti akan ada jalan gitu aja. Pokoknya jangan sampai menyerah aja sekarang teh. Udahlah gitu kan, kalau ada udahlah gitu, ya udah nanti beneran udahlah gitu nggak disentuh-sentuh nanti takutnya sampai sebulan gitu kan. Udahlah nanti bakal gitu. Jangan sampai kayak gitu aja sih pesan Kak Umay. Misalkan sekarang kita nggak nemu nih, Pak, ini nggak bisa. Minggu depan ditelepon lagi sama hubungi lagi bapaknya. Pak, memang saya tuh nggak bisa. Mungkin kalau 10 kali kita kasih tahu bapaknya memang nggak bisa juga, kita udah ngusahain. Ya, yang penting bapaknya tahu kan, kita nggak bisanya udah 10 kali gitu kan. Ya pasti ada jalan lah menurut kaum mah kayak gitu. Yang penting jangan didiemin, dosen pembimbingnya jangan didiemin. Apa instruksi dia, kita tuh konfirmasi bisa dijalanin apa enggak nih gitu. Atau nggak bisa dijalani Pak, satu-satunya jalan kayak gini, bapaknya tetap kekeh gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting komunikasinya jangan diputusin gitu. Mita gimana nih, Mit? Problema anak perteaan itu ya gitu. Yang setopik nggak ada yang barengan sama bapaknya. Ada. Mita ada nggak? Kalau Mita teh ada, tapi Kak, tapi teh kayak aduh, kayak gimana ya? Kayaknya jadinya dipendam sendiri. Rasa Tun. Oh, masing-masing aja gitu ya, memendam sendiri-sendiri Hmm, gitu ya. iya. Nggak mau sharing-sharing gitu. Yap. Iya, kalau sendiri-sendiri jauhnya kan stuck sendiri aja ya. Paling iya, Mita nunggu instruksi lagi sih, Kak. Iya. Terus kita ya yang inisiasi untuk hubungin dosennya, nggak apa-apa. Dibilang cerewet juga nggak apa-apa. Yang penting jangan nanti dosennya cuek terus kita cuek juga gitu. Udah deh, kayaknya seminggu lalu kayaknya aku belum sidang-sidang juga gitu kan, udah mau puasa nih gitu kan. Pasti ada tekanan kayak gitu kan. Mengejar Juli gitu kan. Ada timeline dari prodi langsung gitu. Bismillah bisa. Ayo Tun, kalau mau nea bareng malam-malam kita teleponan aja gimana? Emang Pusing. kadang-kadang memang harus kumpul. Ayo teman-teman kumpul yuk. Padahal cuma ngobrolin tentang keluhan TA doang, bareng-bareng ngeluh aja itu sebenarnya. Kamu gimana TA-nya? Kamu gimana gitu kan? Teman-teman yang seangkatan gitu kan. Itu gitu kan, karena sesama jurusan. Sama bapak ini gimana kamu gitu kan? Kok kamu cepet sih gitu misalkan. Oh ternyata gitu ya, di sebelah nih, tetangga sebelah, teman-teman kalian yang dengan dosen yang lain, itu gimana? Kok lancar-lancar aja? Misalkan ada yang lancar, gitu kan, misalkan. Harus sering-sering diajak ngobrol teman-temannya. Ada suka temennya Dotun, kan dia tuh dia tuh sampai dapat banyak banget paper, terus kayak ya Allah Han, dapat dari mana kok bisa banget banyak. Bahkan Pak Adit pun bilang kayak Handio udah siap buat sidang. Masya Allah. Padahal Handio tuh 2 bulan setelah aku kan daftar ininya, sama kayak kamu Met, periode Oktober kan, aku Agustus gitu. Aku yang periode Agustus tuh belum kayak ya Allah Agustus kapan, kayak nggak terang-terang gitu. Iya, coba deh tanya-tanya gimana tips and trick yang langsung merasakan itu gitu di sekarang ini. Berarti kamu kemarin bab 3 gimana tuh? Aman kan? Aman. Itu dikit banget sih. Ya nggak perlu sampai 2. Oh, berarti 3 bab kamu udah beres dong. Aku kan sekarang baru masuk bab 3.
Sudah, tapi ganti lagi. Ganti lagi. Oh, sabar atuh Tun, ya Allah. Sudah ganti berapa kali, Vita? Terus berarti nanti next progress gimana? Maksudnya ngulang yang bab 3-nya? Di-improve apa gimana? Iya, ada yang aku tambah-tambahin untuk bab 2-nya. Itu bab 2 bahkan masih banyak. Terus bab 3-nya, kemarin aku udah diskusi lagi sama bapaknya tentang perancangan bikin alat net. Terus kata bapaknya, oke kita coba bikin alatnya. Tadinya cuma ngerancang doang. Terus sekarang mau bikin alat. Udah tuh didiskusiin sama bapaknya, Pak ada nih yang kayak gini. Terus ternyata pas dipikirin lagi, ini tuh berat untuk aku lakuin sendiri di perusahaan. Karena butuh teknisi, butuh ini, apa sih, bengkel, lalala yang mereka punya sense untuk membuat alat gitu loh. Aku bisa dibantuin oleh mereka kalau misalnya di lab. Tapi kalau di perusahaan ini tuh kita belum tahu mereka tuh menyanggupi apa enggak, boleh apa enggak gitu melakukan itu di sana dan bakal dibantu atau tidak. Tapi sebenarnya aku yakin dibantuin, cuma akhirnya bapaknya tuh karena itu tuh ganti lagi pemikiran kayak udahlah kamu data literatur aja, kamu kumpulin apapun itu, nanti saya bantu mikir gimana caranya ini bisa kamu olah. Saya lebih prefer pakai data literatur dulu. Kalau bikin nanti lama, kamu juga kasihan gitu ya lagi. Oh, pertimbangan waktu ya. Kenapa ya? TA itu mendekati TA tuh banyak distraksi. Apa tuh? Distraksi Apa apa tuh ya? distraksi? Kayak apa weh kayak padahal udah mood ngerjain TA nih. Ada notif dikit, buka yang lain. Nih aku share link Share apa? sebentar. Link So. PID Ngirim di mana nih? di Ciwi-Ciwi deh. Itu tuh kayak relate banget sih Bin, sama Oh, kehidupan. yang YouTube bukan? Bisa kita iya di YouTube. Oh iya, kayaknya aku udah nonton deh. Yang Yang 1% apa tuh bukan? yang kan ini yang ini sebentar. Aku kirim. So. Udah mau maghrib. Kau Mai bisa mau masak kau Mai ya? Ya, Kau Mai bisa mau Mai mau masak? masak. Udah beres masaknya. Wih, Masya Allah. Mantap. Ibu-ibu ini, bun-bun. Ibu-ibu. The real bunda. Ayo kita makan-makan. Oh, Masya Allah. Di mana? Belum. Sambil. Yang mana ya? Bentar. Aku jauhin. Yuk, semangat. Di mana sih? Ya azan. Udah, San. Udah. Nanti aja ya di chat ya, WA ya Tun ya. Ya, Makasih Kau Mai. Makasih ya. Terima kasih banyak. Doanya ya Kau Mai. Ya, Assalamualaikum. Ya, insya Allah didoakan terus. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.